Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita percaya Tuhan Yesus mau sampaikan sesuatu buat setiap kita melalui Roh Kudus-Nya. Karena itu buka hati kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami datang bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang kami akan dengar pagi hari ini akan mendapat tempat di hati kami. Dan kami percaya ada pemulihan, ada terobosan, ada kuasa. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Langkah kami dituntunnya, dipimpinnya masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi umat Tuhan yang baru bergabung, dan baik yang di Facebook maupun yang di Zoom, dan umat Tuhan juga yang baru mengikuti ibadah hari ini, hari Senin tanggal 28 Juni kemarin, tepatnya hari Sabtu. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya memulai rangkaian firman Tuhan, rangkaian sharing yang saya bahas tentang hari Jumat, lebih tepatnya Jumat, Sabtu, dan sekarang hari Senin, tentang siapa itu yang Alkitab katakan mengenai orang bodoh. Karena Yesus pernah mengumpamakan ada 5 gadis bodoh dan ada 5 gadis bijaksana. Iya kan? Di antara dua ini kitalah yang memutuskan kita ada di mana. Apakah kita jadi 5 gadis yang bijaksana atau kita justru menjadi 5 gadis yang bodoh yang pada akhirnya tertinggal. Iya kan? Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Sudah dikasih dalam Tuhan ketika pintu tertutup. Kenapa? Karena kita bodoh. Dan bodoh seringkali tidak berhubungan dengan bangku sekolahan. Iya kan? Ada orang bergelar doktor, bergelar master gitu kan, tapi keputusan yang dia ambil bodoh. Sikap yang dia ambil bodoh, perkataan yang dikeluarkan kepada istrinya, perkataan dikeluarkan kepada suaminya, perkataan dikeluarkan kepada anak-anaknya adalah keputusan-keputusan yang dipakai perkataan yang bodoh. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi seringkali kebodohan tidak berhubungan dengan bangku sekolahan. Sekalipun ada orang bilang, tapi saya bergelar S3 begitu kan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa ada orang-orang yang bodoh. Nah, yang kemarin poin pertama kita udah belajar sama-sama siapa itu orang bodoh. Orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dia sadar dia sudah diselamatkan, dia sadar dia sudah diberkati, dia sadar hidupnya sudah ditebus, tapi dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dia beribadah kepada Tuhan, dia hitung-hitungan yang berbeda. Tuhan, saya udah ibadah ya, sekarang Tuhan memberkati saya. Fokus untuk beribadahnya berbeda. Tujuan untuk beribadahnya berbeda. Bukan lagi untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi untuk bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia, buat keselamatan, buat anugerah yang diberikan, tapi tujuannya cari berkat. Ini juga salah. Iya kan? Dan kemarin kita udah belajar sama-sama, sudah dikasih dalam Tuhan di poin yang pertama, siapa itu orang bodoh. Yang Alkitab catat, orang bodoh adalah orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini di poin yang kedua saya mau bahas siapa itu orang bodoh. 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-13. Saudara bisa ambil Alkitab saudara, siapkan catatan. Kita akan belajar sama-sama sehingga kita menjadi orang-orang bijaksana. 1 Samuel 13 ayat 13. Apa dikatakan di sana? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Iya kan? Jadi Samuel tegur Saul. Samuel bilang sama Saul, maksudnya Saul gitu ya kan? Perbuatanmu itu bodoh. Kenapa? Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Jadi yang kedua, siapa itu orang bodoh? Orang yang sudah dengar firman, orang yang sudah tahu firman, tapi dia tidak lakukan. Jadi jelas ya saudara ya, kenapa Samuel menegur Saul? Saudara tahu tentu kisah ini, bagaimana Samuel suruh tunggu Saul. Samuel bilang sama Saul, aku tunggu 7 hari sampai aku datang, aku mempersembahkan korban, baru engkau berperang kepada orang Filistin. Tapi Alkitab mencatat setelah 7 hari ditunggu oleh Saul, Samuel tidak kunjung datang. Padahal saudara dikasih dalam Tuhan, 7 hari itu ada pagi,
ada siang, ada sore, ada malam. Di hari ketujuh tentu, di hari ketujuh ini dia harus tunggu. Tapi Saul, Alkitab catat, melihat keadaan yang terjadi, sehingga Saul mulai panik. Bagaimana orang-orang Israel sudah mulai terpecah belah. Akhirnya orang-orang Filistin sudah mulai nyerang. Akhirnya Saul sebagai seorang raja berani mempersembahkan korban. Yang harusnya raja tidak boleh mempersembahkan korban, harus nabi. Iya kan? Dan Samuel lah yang harus memberikan korban persembahan itu kepada Tuhan. Raja Saul pada saat itu harus tunggu. Sehingga ketika Saul menunggu Samuel di hari ketujuh tidak datang, memberanikan diri untuk membakar korban sembahan. Dan apa yang terjadi? Tatkala korban itu dibakar, tidak lama kemudian Alkitab catat Samuel datang. Wow, ini yang saya bilang saudara dikasih dalam Tuhan. Terkadang waktunya itu cuma tipis saudara. Kita ambil keputusan yang salah, kita ambil keputusan yang keliru. Padahal sedianya 1 atau 2 jam atau 3 jam kemudian Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Karena kita nggak sabar, iya kan? Kita pikir, oh mungkin ini cara Tuhan, oh mungkin seperti ini, oh mungkin seperti itu. Padahal kalau kita mau tunggu aja, kalau kita mau dengar-dengaran aja kan suara Tuhan, kalau kita mau sabar aja, pasti ada pembelaan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Karena Saul udah dengar firman. Samuel bilang, firman Tuhan kepadamu, tunggu aku 7 hari sampai aku datang mempersembahkan korban bakaran kepadamu, baru engkau mulai berperang. Saul yang tahu dia salah, dia bukannya minta maaf kah, iya kan? Tapi dia membenarkan dirinya saudara. Dia bilang, pikirku Samuel, pikirku kamu tidak datang. Pikirku kalau rakyat sudah berantakan gini, ya kita akan kalah. Jadi aku memberanikan diri, mungkin ini berkenan. Apa yang Tuhan firmankan, belajar taat. Jangan pakai argumen kita gitu loh saudara. Kalau Tuhan udah bilang ampuni, ampuni. Jangan bilang ya tapi gimana ya pendeta nanti kalau dia buat salah lagi sama saya, kalau dia sudah buat dosa lagi sama saya, kalau dia nyakitin hati saya lagi. Kalau Alkitab bilang sudah ampuni, firman Tuhan bilang kasih, lakukan aja. Jangan mulai atur-atur gitu loh saudara. Bah, nanti kalau ini gimana, nanti kalau itu bagaimana. Taat aja. Karena di balik ketaatan ada berkat, di balik ketaatan ada kuasa, di balik ketaatan ada kuasa Tuhan nyatakan. Belajar untuk taat. Sekalipun berat, belajar untuk taat, karena saya percaya kalau ada kerinduan untuk taat, pasti Tuhan tolong. Nah, jadi siapa itu orang bodoh yang kedua? Yang Alkitab catat, orang bodoh adalah orang yang sudah dengar firman, orang yang sudah tahu firman, tapi dia tidak melakukannya. Hati-hati, jangan sampai Alkitab mengatakan kita adalah orang-orang bodoh. Yesus sudah bilang, kasihilah musuhmu. Tapi kita masih mengeraskan hati kita. Kita bilang, gak bisa saya mengasihi suami saya pendeta, susah. Saya ngasih istri saya sudah terlalu banyak, dia mengecewakan saya. Saudaraku, belajar untuk taat. Belajar untuk taat. Karena saya percaya di balik ketaatan itu gak ada ruginya buat kita. Yesus pernah memberikan perumpamaan juga dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 saudara. Matius pasal 7 ayat 26 bilang seperti ini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, perhatikan, mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Yesus juga udah bilang nih, siapa itu orang bodoh? Orang yang udah denger firman, udah tahu firman, tapi tidak melakukannya. Dia dikatakan orang bodoh, diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Bodoh. Kenapa? Ya udah tahu pasir. Masa dirikin di atas pasir? Ya ada angin, ada air, ada ombak, hancurlah. Dia udah tahu, tapi dia tetap melakukannya. Yesus bilang bodoh. Sekarang saya mau tanya buat setiap kita sebagai bahan refleksi. Sudah berapa banyak firman yang kita tahu? Halo? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita pernah dengar dan kita tahu? Kalau kita mau jujur, banyak.
Sekarang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah melakukannya? Beberapa minggu kemarin kita juga pernah bahas tentang bagaimana Yesus mengumpamakan seorang penabur, saudara. Iya kan? Semua dengar firman dari 4 orang yang diumpamakan, ya kan? Ada yang menabur di tanah berbatu, di tanah pinggir jalan, semak berduri, dan tanah yang baik. Semuanya sama-sama menabur. Semuanya sama-sama dengar firman. Tapi sikapnya, hatinya berbeda. Semuanya sama-sama dengar firman. Jadi yang jadi masalah sekarang udah bukan dengar firman atau tidak dengar firman, saudara ya. Tapi apakah kita setelah mendengar firman kita melakukannya? Apakah setelah kita mendengar firman kita tahu kebenaran itu lalu kita mulai mempraktekannya? Dan itu adalah diri kita, keputusannya di kita. Karena saya pelajari begini, saudara, melakukan firman atau ketaatan itu tidak pernah menguntungkan Tuhan. Ketaatan itu selalu menguntungkan saudara dan saya. Ketaatan selalu melahirkan hal-hal yang dahsyat. Ketaatan selalu melahirkan hal-hal yang luar biasa. Memang untuk melakukan sebuah ketaatan dibutuhkan penundukan diri. Sama-sama bilang sama saya, harus ada penundukan diri. Kita nggak usah mikirin begitu. Aduh, nanti kalau ini bagaimana? Kalau saya lakukan ini bagaimana? Kalau saya kan sama kayak Saul kan, akhirnya kan Saul mulai berpikir, aduh nanti kalau kalau Samuel nggak datang, maka orang-orang Filistin akan menyerang kita. Oh, kalau misalnya nanti Samuel terlambat datang, maka kita semua akan mati. Oh ya udah, akhirnya saya ambil keputusan. Lihat, dia mulai mengatur-atur strategi, saudaraku. Untuk apa? Untuk mulai melemahkan dirinya sendiri. Nah, ini yang sering kali kita pikir kan. Oh, kalau misalnya saya mengasihi dia, saya mengampuni dia, nanti dia ngelunjak nih. Nanti dia tambah kepala batu nih. Oh, kalau saya mengasihi dia, saya mengampuni dia, nanti banyak orang ngelihat, nanti mulai banyak orang yang menyakiti hati saya. Itu kan argumen-argumen yang nggak jelas, saudaraku. Belum tentu hal itu terjadi. Sama Saul melakukan hal itu, belum tentu dia lakukan itu, hal yang sama yang dia pikirkan dalam pikiran dia itu terjadi. Dan benar aja kan, ketika dia mulai mempersembahkan korban, tidak lama kemudian Samuel datang. Dan dia mulai membenarkan diri. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau iblis tidak bisa memaksa kita, maka dia akan membujuk kita. Hati-hati. Kalau iblis tidak bisa memaksa kita untuk tidak melakukan firman, maka dia akan mulai membujuk kita dengan pikiran-pikiran yang dia pakai firman, saudara. Iblis pun pakai firman. Ketika menggoda Adam dan Hawa, ketika menyerang Yesus di padang gurun, pakai firman. Jadi licik, itulah sebabnya dikatakan licik, iya kan? Jadi hati-hati sekali kalau kita udah tahu firman dan kita belajar lakukan aja mentah-mentah gitu loh. Kita ajar aja lakukan mentah-mentah. Apa yang firman Tuhan katakan lakukan, dan saya percaya kalau kita mau ada kesungguhan hati melakukannya, Roh Kudus akan tolong saudara dan saya. Ya, mengapa Alkitab katakan orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya adalah orang yang bodoh? Saya pelajari yang pertama. Kenapa ya firman Tuhan katakan bahwa orang bodoh itu adalah orang yang sudah dengar firman namun tidak melakukannya? Yang pertama, kenapa? Karena orang tersebut, orang yang sudah dengar firman dan tidak melakukannya, dia lebih memilih mengikuti keinginan daging yang berujung kepada kehancuran. Dia nggak memilih untuk melakukan apa yang difirmankan ya. Dia nggak memilih untuk melakukan sebuah ketaatan, tapi dia memilih melakukan apa yang menjadi egonya. Kedagingan yang lebih berkuasa. Makanya dalam hidup ini selalu saya bilang keputusan itu ada dua. Either keputusan yang dikuasai dengan keinginan-keinginan roh, atau keputusan yang dikuasai dengan keinginan-keinginan daging kita, termasuk ego kita di dalamnya. Itu keputusan yang setiap hari diperhadapkan kepada kita. Dan kalau kita udah dengar banyak firman dan kita diperhadapkan dengan dua pilihan, di hadapan kita ada dua pilihan, kita mesti memutuskan apa yang kita tahu, apa yang kita sudah dengar di firman Tuhan untuk kita lakukan ketaatan. Roma 8 ayat 5 dan 6. Roma pasal 8
ayat 5 dan ayat 6. Paulus bilang begini kepada jemaat di Roma. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini yang tadi saya bilang. Dalam keseharian kita ada dua hal yang selalu ingin berjuang dalam hidup kita. Ada keinginan-keinginan daging dan ada keinginan-keinginan roh. Dan keputusan kita, kehendak bebas kita untuk mengambil yang mana yang kita akan harus ambil. Itu keputusan. Dan keputusan itu sudah dikasih dalam Tuhan, ditentukan apakah kita lebih memilih keinginan-keinginan yang ada dalam keinginan hati Tuhan, atau keinginan-keinginan daging saya yang lebih condong memuaskan ego saya. Saya memutuskan untuk ikut ibadah doa pagi sekalipun saya hanya melihat lewat handphone. Itu sebuah keputusan. Karena di sisi lain kau bisa ambil sarapanmu, kau bisa buka handphonemu untuk lihat Facebook, WhatsApp, dan kau tidak mengikuti ibadah doa pagi. Itu keputusan. Tapi saudara memutuskan untuk mengikuti ibadah doa pagi yang kurang lebih hampir sejam. Bukan hampir sejam, lewat sejam saudara. Tapi saudara tetap memutuskan untuk ikuti. Dan itu yang saya bilang, engkau sudah memutuskan untuk mengikuti hal-hal yang baik. Bukan hanya ketika engkau memulai hari, tapi setelah ibadah doa pagi ini selesai, kita mulai beraktivitas. Kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Saya mau mengikuti keinginan roh, atau saya mau mengikuti keinginan daging. Saya diperhadapkan setiap hari. Mengasihi orang yang membencimu, mengasihi orang yang menyakiti hatimu. Setiap hari engkau diperhadapkan dengan hal itu. Mengasihi orang yang mengkhianatimu, mengecewakanmu, memfitnahmu. Mengasihi suamimu yang sudah selingkuh, mengasihi istrimu yang cerewet, kepala batu, gak mau tunduk. Mengasihi anak-anakmu yang kurang ajar. Itu keputusan. Dan kita sudah dengar firman. Sama-sama bilang sama saya sudah tahu firman. Dan kalau kita sudah tahu firman, maka kita lakukanlah apa yang kita tahu. Karena Yesus bilang, siapa yang lebih banyak tahu, kepadanya akan lebih dituntut lebih banyak. Iya kan? Siapa yang lebih banyak mengetahui, kepadanya akan dituntut lebih banyak. Kita udah tahu banyak firman, kepada kita akan dituntut lebih banyak. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang bijaksana ketika kita mendengarkan firman dan kita mulai melakukannya. Itu pun keputusan kita, dan Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan untuk taat, tapi keputusan ada di saudara dan saya. Jadi yang pertama, kenapa Alkitab katakan orang yang sudah dengar firman tapi tidak melakukan disebut dengan orang bodoh? Karena orang tersebut adalah orang yang lebih memilih mengikuti keinginan-keinginan dagingnya, lebih memilih mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya daripada keinginan-keinginan roh. Padahal dia tahu betul firman Roma 8 ayat 5 dan 6 ini, keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita yang memutuskan setiap hari. Yang kedua, mengapa kita katakan orang yang sudah dengar firman tapi tidak melakukannya adalah orang yang bodoh? Karena orang tersebut lebih memilih khawatir. Sama-sama saya bilang, saya nggak boleh memilih khawatir daripada mengikuti atau mempercayakan apa yang firman Tuhan sudah katakan. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa Alkitab katakan orang yang sudah dengar firman tapi tidak melakukannya dikatakan orang yang bodoh? Karena orang tersebut lebih memilih khawatir, takut, bimbang menghadapi realita yang ada dibanding dengan mendengar dan mengimani apa yang Yesus sudah katakan dan janjikan dalam kehidupannya. Itu pun keputusan. Jadi keputusan yang pertama, kita diperhadapkan dengan pilihan di mana dalamnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, pilihan apa? Pilihan untuk melakukan keinginan-keinginan daging, atau saya harus melakukan keinginan-keinginan roh. Dan yang kedua, pilihan apa yang saya dihadapkan kepada saya dalam kehidupan ini? Apakah saya tetap mau mempercayakan hidup saya kepada Tuhan dan melepaskan saya daripada kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, kecemasan, atau saya tetap memilih khawatir, takut, bimbang dan cemas menjalani hari-hari hidup saya? Keputusan ada di kita.
Apalagi kita lihat keadaan hari-hari ini, saudara. Wow, pandemi, COVID di mana-mana, banyak yang terpapar. Lalu apakah kita mesti takut? Ini jadi sebuah pertanyaan. Apakah kita mesti takut? Saudara, sekarang saya dengar, saya lihat berita-berita tentang COVID sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat menggetarkan. Muncul varian-varian baru, iya kan? COVID aja upgrade diri, saudara. Masa kita nggak mau upgrade diri? Iya kan? COVID aja upgrade loh, saudara. Handphone upgrade, COVID upgrade. Kita nggak mau upgrade iman, upgrade dong iman kita. Naikkan tingkat level iman kita, sehingga akhirnya kita jadi percaya, lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berita-berita yang kita dengarkan hari-hari ini sungguh menakutkan, mencekam. Tapi ingat, Yesus ada dalam setiap keadaan. Yesus ada di dalam setiap keadaan. Yesus ada dalam setiap situasi. Oh, berarti kita nggak boleh takut? Jangan. Tapi kita harus bijaksana. Bijaksana. Terapkan apa yang pemerintah sudah lakukan. Katakan, pemerintah adalah utusan Tuhan. Apa yang dia sudah perintahkan, lakukan. Ikuti, karena Tuhan pakai pemerintah untuk memakai setiap ketetapan-ketetapan yang ada. Ikuti prokes yang ada. Tapi jangan sampai kita tinggal dalam ketakutan. Engkau yang terpapar hari-hari, dengar baik. Saya pernah mengalami hal ini, saudara. Di bulan Januari, di awal 2021, saya terpapar COVID 2 minggu. Dan hal yang sama saya tanyakan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang pernah terpapar pada saat itu. Apa itu? Yakni COVID hanyalah penyakit yang pertama. Tapi COVID ditunggangi oleh iblis yang membuat kita menakut-nakuti diri kita sendiri. Kecemasan, ketakutan itu ada dalam hati setiap orang yang terpapar. Entah kenapa, saya nggak pernah ngerti, tapi yang saya tahu, karena orang sudah mendengar apa yang diakibatkan oleh COVID. Apa itu? Kematian. Jadi hari ini baik engkau yang terpapar COVID atau ada saudaramu, ada keluargamu, kuatkan mereka. Ingatkan selalu sama mereka bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian. Jangan takut. Kematian itu di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Amin. Kalau Tuhan bilang kau masih hidup, engkau akan masih hidup. Ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita, karena saya mengalami betul ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran di penyakit ini. Itu sebabnya perlu ada orang-orang yang menguatkan mereka. Perlu ada orang-orang yang terus mendoakan mereka, mematahkan setiap intimidasi, mematahkan setiap roh-roh ketakutan, mematahkan setiap roh-roh kecemasan. Itu yang mesti kita doakan. Dan secara khusus nanti saya akan berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari terpapar COVID. Lumayan banyak ada yang mengirimkan doa-doa kepada saya, kepada gereja. Ada yang begitu banyak yang terpapar, dan kita akan terus doakan buat mereka. Itu cuma salah satu penyakit, saudara. Tapi penyakit ini bisa ditunggangi dengan roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh kekhawatiran. Dan hari ini kita sudah dengar firman. Apakah kita masih mau tinggal dalam ketakutan, atau kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Itu keputusan kita. Itu keputusan kita. Apa yang kau takutkan hari-hari ini? Hari depanmu, ekonomimu, kesehatanmu. Tuhan ada dalam setiap aspek kehidupanmu. Tuhan Yesus jelas katakan, akulah penyembuh. Yehovah Rafa, kita punya Allah yang menyembuhkan kita. Kita takut akan perekonomian kita tergoncang, kita punya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau takut masa mudamu, hari depanmu, Dia mengatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan buat orang yang takut akan hari depan. Keputusan ada di saudara dan saya hari ini. Apakah setiap kita mau tetap tinggal dalam kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan?
Atau justru kita lebih memilih kepercayaan kita taruh kepada Tuhan? Karena Alkitab jelas mencatat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kalau hidup saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan, maka jangan stres, jangan bimbang, jangan cemas, jangan khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Dia yang memelihara. Kalau dia yang memelihara, maka dia yang menyediakan segala yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Bagian kita apa? Percaya aja. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya. Kalau hati kita percaya kepada Tuhan, maka kita nggak akan gampang takut. Kita nggak akan gampang stres. Kita nggak akan gampang goyah. Keadaan apapun hari-hari ini, selama Yesus ada bersama dengan saya aman. Hal itu terjadi dalam kehidupan murid-murid tatkala bersama dengan Yesus ada dalam sebuah perahu. Yesus ada, tapi Alkitab mencatat Yesus tidur. Tapi apa yang terjadi? Danau bergelora. Ombak besar, angin kencang. Tapi selama Yesus ada dan tidur dalam perahu hidupmu, perahu pekerjaanmu, perahu rumah tanggamu, Yesus ada, everything it's gonna be okay. Amin. Haleluya. Semua akan baik-baik saja. Katakan amin. Selama Yesus ada dalam hidup saya, selama saya selalu mengundang hadirat Allah hadir dalam hidup saya, maka semua akan aman. Dua hal ini saya bagikan pagi hari ini dalam poin yang kedua. Kenapa Alkitab katakan ada orang yang bodoh? Siapa itu orang bodoh? Yang pertama, orang bodoh, 2 hari yang lalu kita udah belajar, orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dia tidak menyadari dirinya sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, dan dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Alkitab catat dia sebagai orang yang bodoh, degil hatinya. Yang kedua, siapa itu orang bodoh? Alkitab catat orang yang sudah dengar firman, orang yang sudah mengerti firman, orang yang sudah tahu firman, tapi dia tidak melakukannya. Alkitab samakan dia seperti orang yang bodoh. Yesus bilang orang itu seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, gampang hancur. Orang yang tidak melakukan firman. Kita hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diingatkan, apapun yang saya tahu tentang firman Tuhan, saya mau tetap percaya bahwa itu yang pasti terjadi. Apapun yang terjadi hari-hari ini, yang pasti digenapi adalah apa yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Katakan amin. Iya kan? Sekalipun apa yang kita lihat tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap. Jadi jangan pernah kehilangan pengharapan hanya karena engkau melihat masalah di hadapanmu. Jangan pernah kehilangan pengharapan akan janji firman Tuhan sekalipun apa yang kau lihat belum dijawab Tuhan. Tetap berharap dan tetap percaya. Karena Alkitab jelas katakan, selama firman Tuhan ini pasti akan tergenapi. Selama bumi ini ada, mujizat masih ada sampai dengan hari ini. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami diselamatkan. Dan hari ini kami belajar dalam rangkaian firman-Mu ya Tuhan. Siapa itu orang bodoh? Orang yang sudah diperselamatkan tapi tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tapi hari ini kami juga belajar siapa itu orang bodoh. Orang yang sudah mendengarkan firman, sudah tahu firman, sudah mengerti firman, tapi tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami khawatir, kami lupa bahwa firman-Mu mengatakan jangan takut, jangan khawatir sebab aku yang memelihara kamu. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami mulai khawatirkan apa yang menjadi hari depan kami. Kami lupa bahwa Allah sendiri sudah berjanji, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan hari depan yang penuh harapan.
Ampuni kami kalau hari-hari ini kami bimbang, kami khawatir akan segala sakit penyakit. Kami lupa bahwa Yesus berkata, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Oh, hari ini kami dengarkan firman. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh yang sudah tahu firman namun tidak melakukannya. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh yang sudah mengerti firman namun tidak mau beriman. Ampuni kami ya Tuhan Yesus hari ini. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang pagi hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Biar setiap mereka mulai hari ini selalu mendasari hidup mereka akan firman. Sehingga pada akhirnya mereka tetap kuat menghadapi apapun. Mereka tetap kuat menjalani hari-hari hidup mereka. Dan mereka tetap percaya dan beriman bahwa yang pasti tergenapi adalah firman Tuhan. Yang pasti tergenapi adalah apa yang Yesus katakan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa ya Allah, sehingga firman-Mu pagi hari ini termaterai dalam hati kami. Kami tidak mau disebut menjadi orang-orang yang bodoh, orang yang sudah dengar firman, orang yang sudah tahu firman tapi tidak melakukannya. Hari ini kami mau melakukan firman karena kami mengerti di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan, di balik ketaatan ada kuasa, di balik ketaatan ada hal-hal yang luar biasa yang akan Allah nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini secara khusus hamba berdoa buat umat Tuhan yang memiliki ketakutan yang besar karena terpapar COVID hari-hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, jika itu adalah doamu, engkau yang hari-hari sedang terpapar COVID, atau engkau yang berdoa buat anakmu, buat orang tuamu, buat saudaramu, buat keluargamu, kenalanmu yang terpapar COVID hari-hari ini, mari sama-sama kita berdoa, kita bersatu hati, kita percaya kuasa Yesus Tuhan nyata sampai hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan setiap roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus atas setiap hati anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang terpapar COVID, atau mereka yang hari-hari ini melihat saudara terpapar COVID. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya penyakit ini tidak menentukan mati hidupnya seseorang. Hidup dan mati kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera, Roh Kudus berikan kekuatan, Roh Kudus berikan pengharapan, Roh Kudus berikan sukacita atas setiap mereka. Sehingga secara khusus mereka yang hari-hari terpapar COVID oleh bilur-bilur darah Yesus, kami sepakat disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Daya tahan tubuh mereka kembali kuat, imun mereka kembali kuat dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang masuk dalam tubuh mereka, dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan sempurna di dalam nama Yesus, sehingga mereka punya pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Mereka punya pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memulihkan mereka, meluputkan mereka dari maut. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan juga umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat rumah tangga mereka. Terus kami ucapkan berkat. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan dipulihkan. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang secara khusus setiap pagi berdoa dalam ibadah doa pagi ini dipulihkan di jamaah Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga hati suami-suami yang menjauh dari Tuhan, menjauh dari istri, berbalik kepada mereka. Berbalik kepada istri-istri yang sah. Demikian pula sebaliknya hati istri-istri yang telah menjauh dari suaminya yang sah, menjauh dari Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami ubahkan, dan Tuhan Roh Kudus yang menjamah hati setiap mereka, sehingga mereka dijamah, mereka diubahkan, mereka dipulihkan. Istri-istri kembali kepada suami-suami mereka yang sah. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang pagi hari ini berdoa untuk berdoa buat rumah tanggamu, engkau sudah dengar firman. Jangan jadi orang-orang yang bodoh. Engkau khawatirkan, engkau takut, engkau cemas terhadap rumah tanggamu, tapi percayalah, engkau sudah diberkati, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, dan apa yang diberkati oleh Tuhan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia, dan Tuhan yang memegang rumah tangga kalian. Imani itu, tanamkan dalam hati dan hidupmu. Bapa, dalam nama Yesus hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, buat setiap perekonomian mereka, buat setiap keuangan mereka di masa-masa pandemik ini. Hamba menyerahkan mereka satu persatu. Tuhan memberkati sehingga
Tuhan memelihara hidup mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Hamba menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, bahkan tempat di mana mereka bekerja, perusahaan, bahkan Tuhan berkati usaha dagang mereka. Bahkan ada di antara mereka yang mulai berbisnis di masa-masa pandemik ini, Tuhan juga yang mengurapi dan memberkati. Kami sepakat mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberkati usaha mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati perusahaan di mana mereka bekerja, diberkati bisnis mereka, diberkati setiap orang-orang perusahaan yang bekerja sama dengan usaha mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa juga ya Bapak, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hubungan relationship antar anak-anak Tuhan satu dengan yang lain. Tuhan, baik orang tua dengan anak, suami dengan istri, mertua dengan menantu, adik dengan kakak. Tuhan, kalau ada hari-hari ini mereka mulai terpecah oleh karena satu dan lain hal, kami pegang firman-Mu. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan mendamaikan mereka dengan musuh-musuhnya. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, sebagai anak-anak Tuhan yang mereka rindukan adalah kerukunan, kedamaian. Tapi mereka juga berdoa, Tuhan, merindukan agar hubungan mereka dengan orang-orang yang mereka kasihi kembali dipulihkan, kembali ada kerukunan, kembali ada kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang memulihkan setiap hubungan yang rusak, Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus. Belas kasihan-Mu ada atas mereka, Allah. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa saat ini ada orang-orang umat-umat Tuhan yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Juga ada anak Tuhan yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Allah pun yang membuka jalan bagi mereka, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang Tuhan kenankan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup anak-anak Tuhan. Mereka yang berharap, mereka yang berseru kepada Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, tapi biarlah pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia terhadap Tuhan dan kepada mereka. Itu yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup anak-anak Tuhan, yang pagi hari secara khusus berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ada anak Tuhan yang berdoa pagi hari ini juga untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus kami sepakat berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Berkat-Mu ada atas rumah tangga mereka, Allah, sehingga dari rumah tangga mereka, dari suami-suami, dari istri-istri, lahir keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Dibukakan kandungannya atas mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu kami berdoa, Tuhan bukakan kandungan yang ada atas istri-istri yang ada, sehingga suami dan istri diberikan kepercayaan oleh Tuhan, memiliki keturunan, memiliki anak-anak yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang sempurna. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan atas hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami berdoa sama-sama. Kami menyerahkan bangsa kami, kami menyerahkan pandemik ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan atas pandemik ini. Kami berdoa sehingga setiap daerah-daerah yang ada di bangsa Indonesia ini, Tuhan lalukan daripada pandemik, sehingga pandemik ini boleh lalu dari bangsa kami, pandemik ini boleh lalu dari daerah kami masing-masing, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Banyak umat Tuhan berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat, datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada-Mu ya Allah. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati setiap kota yang ada, daerah yang ada, dalam berkat dan anugerah Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami masing-masing. Terlebih khusus kami rindu setiap orang yang kami doakan setiap hari untuk mereka mengalami lawatan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Ada umat Tuhan yang kami terus doakan sehingga setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Entah suami kami, istri kami yang belum mengenal Tuhan, adik kakak orang tua kami, om tante kami, bahkan orang-orang yang kami kenal. Kami rindu untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengerti Roh Kudus yang mampukan mereka untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bawa nama-nama ini dalam altar kudus Tuhan, dan kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan jamah setiap hati, jiwa-jiwa yang kami bawa di altar kudus Tuhan. Bapa, kami rindu setiap mereka menerima Engkau, mengalami perjumpaan dengan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, hidup kami dipelihara Tuhan, hidup kami disertai, dijaga, dilindungi Tuhan. Ada orang-orang yang kami rindukan agar mereka mengikuti ibadah doa pagi sama seperti kami. Roh Kudus juga jamah hati mereka, sehingga akhirnya mereka juga memiliki hati, memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, bahkan berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus katakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ingatkan dalam diri kita, jangan sampai kita jadi orang-orang yang bodoh. Kita sudah dengar firman tapi kita masih memilih khawatir. Kita sudah memegang janji Tuhan tapi kita masih memilih lebih cemas, lebih takut, lebih bimbang. Jangan jadi orang-orang yang bodoh, yang sudah mendengar firman namun tidak melakukan. Tapi jadilah orang-orang yang bijaksana, yang mengambil setiap keputusan. Apapun yang terjadi, saya tetap mau taat. Apapun yang terjadi, saya tetap mau mengikut Tuhan. Arahkan kedua belah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Hamba ucapkan berkat buat setiap umatmu ya Tuhan. Diberkati mereka di pekerjaan usaha mereka, diberkati mereka dalam rumah tangga mereka, diberkati mereka dalam keseharian mereka, diberkati mereka dalam studi, diberkati mereka dalam hari depan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami terima setiap berkat yang turun atas kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sepanjang minggu ini menjadi minggu berkat, sepanjang minggu ini menjadi minggu mujizat, sepanjang minggu ini menjadi minggu lawatan Tuhan, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.